Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Jururi, NIM 1880810201079. Saya berasal dari kelompok 54 dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Pak Hazikul Abror. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kegiatan KKN saya atau kegiatan pengabdian masyarakat yang telah saya laksanakan selama 30 hari mulai dari tanggal 11 Agustus hingga 9 September 2021. KKN Back to Village 3 ini merupakan KKN yang berkonsep Back to Village atau kembali ke desa. Artinya KKN ini mengharuskan mahasiswanya untuk kembali ke desa atau kembali ke tempat mahasiswa ini berasal. Maksudnya, jika mahasiswa ini berasal dari Situbondo, maka mahasiswa ini harus kembali ke Situbondo. Jika berasal dari Lumajang, maka harus kembali ke Lumajang. Hal ini dikarenakan karena negara Indonesia yang terkena pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering kita sebut PPKM. PPKM ini diberlakukan oleh pemerintah sejak awal Juli sehingga menyebabkan jadwal penerbitan mahasiswa KKN mundur dari tanggal 15 Juli hingga tanggal 11 Agustus 2021. Untuk itu, KKN ini bertemakan mandiri dengan tematik tertentu. Universitas menyiapkan 5 tematik dengan topik yang pertama yaitu program pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak COVID-19. Topik yang kedua, program inovasi teknologi informasi dalam penanganan COVID-19. Lalu topik yang ketiga yaitu program pemberdayaan BUMDes atau jaring pengaman desa dalam penanganan COVID-19. Lalu topik yang keempat yaitu program literasi desa pada masa pandemi COVID-19. Dan topik yang terakhir atau topik kelima yaitu program penanganan stunting dan AKI-AKB. Nah, dalam hal ini saya selaku mahasiswa UNED memilih salah satu topik yaitu topik yang pertama, program pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak COVID-19. Hal ini yang melatar belakangi saya memilih topik ini yaitu erat kaitannya UMKM di sekitar rumah saya itu sangat terdampak karena adanya pandemi COVID-19. Untuk itu KKN ini saya laksanakan di Desa Pasirian, tepatnya di Dusun Joho, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, dengan sasaran UMKM yaitu UMKM tempe milik Ibu Armiati. Baik, selanjutnya yaitu jadwal kegiatan KKN yang berlangsung mulai dari tanggal 11 Agustus hingga 9 September 2021. KKN ini dimulai dengan pelepasan atau penerjunan mahasiswa KKN oleh universitas yang dibawahi lembaga LP2M dengan didampingi wakil dari kantor desa ataupun juga sasaran dari mahasiswa dan juga dosen pembimbing lapangan. Selanjutnya, berlanjut ke minggu ke-1. Minggu ke-1 di sini mahasiswa memiliki tugas untuk melakukan observasi dan identifikasi permasalahan sebagai persiapan guna menentukan program kerja yang akan dilakukan selama 30 hari ke depan. Dan penyusunan program kerja juga dilakukan pada minggu pertama ini. Lanjut, di minggu kedua ini mahasiswa mulai melaksanakan program kerja pertama yang telah dibuat di minggu pertama. Dan lalu di minggu ketiga mahasiswa melanjutkan program kerja yang telah dikerjakan di minggu kedua. Dan di minggu keempat mahasiswa melanjutkan program kerja sekaligus menyelesaikan program kerja yang telah dirancang selama 30 hari. Sekaligus juga mahasiswa KKN ini akan dilakukan penarikan oleh pihak universitas sebagai tanda bahwa KKN telah berakhir atau telah dilaksanakan selama 30 hari. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kegiatan KKN yang sudah saya laksanakan yang dimulai di tanggal 11 Agustus hingga 17 Agustus 2021. Seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya bahwa di minggu pertama ini saya fokus terhadap observasi dan identifikasi permasalahan yang ada di lapangan sekaligus penyusunan program kerja yang akan saya laksanakan selama 30 hari ke depan.
Baik, sebelum saya memulai kegiatan KKN selama 30 hari ini, saya pergi ke kantor desa Pasirian untuk meminta izin bahwa saya akan melaksanakan KKN secara mandiri dengan tema program pemberdayaan wirausaha masyarakat yang terdampak COVID-19. Dan dari pihak desa sendiri merespon sangat baik tentang kegiatan ini, meskipun kegiatan KKN ini tidak dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu berkelompok, tapi pihak desa sangat menanti-nanti hasil kerja dari para mahasiswa yang melaksanakan KKN di Desa Pasirian. Baik, di minggu pertama ini kegiatan yang pertama-tama saya lakukan yaitu mengikuti pelepasan mahasiswa KKN atau penerjunan mahasiswa KKN melalui live YouTube yang didampingi juga bersama sasaran saya, yaitu Ibu Armiati selaku pemilik UMKM tempe. Hal itu seperti tertera pada dokumentasi gambar 1. Lalu di gambar kedua, di hari berikutnya saya bersama teman-teman kelompok 5-4 lainnya melakukan diskusi tentang program kerja yang akan saya laksanakan dan teman-teman laksanakan selama 30 hari ke depan bersama dosen pembimbing lapangan kita, yaitu Pak Azikul Abron. Baik, di hari-hari berikutnya saya melaksanakan kegiatan inti dari minggu pertama, yaitu melakukan proses observasi dan identifikasi permasalahan sekaligus tantangan yang UMKM hadapi di lapangan. Yang pertama, saya observasi melalui segi produksi. Yang saya temukan di lapangan yaitu bahwa proses produksi tempe Ibu Armiati ini masih menggunakan kayu bakar, yang mana ini bertujuan untuk menjaga kualitas tempe dari Ibu Armiati. Dan juga saya temukan bahwa proses produksi Ibu Tempe Armiati ini sudah menggunakan teknologi berupa mesin penggilingan kedelai. Lalu yang kedua, dari segi tampilan produk, saya menemukan bahwa produk tempe Armiati ini masih berupa tempe yang diratakan di wadah tertentu yang kemudian diiris dengan ukuran tertentu, sehingga dalam proses penjualan atau packaging produk ini, tempe Ibu Armiati ini belum memiliki packaging produk dan masih menggunakan kantong plastik dalam proses pembelian tempe. Lalu yang terakhir yang saya temukan ketika observasi ini yaitu dari segi model penjualan. Selama ini mulai dari berdirinya usaha hingga saat ini, Ibu Armiati masih melakukan penjualan secara langsung saja, tidak beralih atau mengembangkan usahanya menggunakan model penjualan online atau model penjualan secara digital. Untuk itu, dari ketiga aspek yang sudah saya temukan dalam proses observasi dan identifikasi, saya menyusun program kerja yang saya tuangkan dalam kanvas program kerja. Masih di minggu pertama, kegiatan lainnya yang saya lakukan di minggu pertama ini, yang pertama membuat poster kanvas rencana kegiatan KKN. Lalu yang kedua, membuat matriks rancangan program kerja. Ini tujuannya untuk memonitoring rencana kerja yang sudah saya susun sehingga tepat, bahkan tidak terlewat dari detail yang sudah saya buat. Lalu yang ketiga, saya membuat materi program kerja. Materi program kerja ini saya buat dengan tujuan agar ketika saya sampaikan kepada sasaran dapat mudah dipahami dan juga dapat diterima dengan baik. Baik, untuk menutup kegiatan KKN di minggu pertama ini, saya akan menjelaskan hasil observasi yang saya temukan dan sudah saya tuangkan dalam kanvas program kerja. Yang pertama, saya susun tujuan kegiatan KKN ini yang saya laksanakan bersama sasaran saya, yaitu Bu Armiati, yaitu yang pertama, agar terwujudnya sebuah usaha yang memanfaatkan teknologi modern dalam melakukan digital marketing. Yang kedua, agar tercapainya desain produk yang lebih efisien dan efektif. Lalu yang ketiga, tercapainya keterampilan berwirausaha yang lebih baik. Dari tujuan tersebut, dari observasi tersebut, saya juga menemukan permasalahan. Yang pertama, kurangnya inovasi produk tempe. Lalu yang kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman digital marketing. Yang ketiga, kurangnya media dalam memasarkan produk.
Dari permasalahan tersebut, saya berusaha menawarkan inovasi kepada sasaran. Yang pertama, melakukan inovasi desain dan logo produk atau label produk. Lalu yang kedua, melakukan digital marketing. Dan yang ketiga, melakukan penempatan produk dalam online store yang menggunakan aplikasi online store. Lalu dari inovasi yang saya tawarkan, hasil yang diharapkan berupa yang pertama, dapat memperkenalkan produk secara digital. Lalu yang kedua, meningkatkan peluang memperluas pasar. Dan yang ketiga, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari Ibu Armiati. Untuk itu, saya menyusun gambaran kegiatan dan timeline yang di minggu pertama sudah saya laksanakan berupa persiapan dan juga observasi serta identifikasi permasalahan di lapangan. Lalu di minggu kedua, saya melakukan penyuluhan pembuatan desain dan label produk serta melakukan rebranding produk. Dan di minggu ketiga, saya melakukan penyuluhan dan penggunaan aplikasi belanja online. Yang saya gunakan di sini adalah Shopee. Dan di minggu keempat, saya melakukan penyuluhan promosi melalui sosial media Facebook dan juga digital marketing. Sekaligus di minggu keempat ini saya juga akan melakukan evaluasi program kerja dari seluruh kegiatan KKM yang saya laksanakan mulai dari minggu ke-1 hingga minggu ke-4. Baru saja itu saya sampaikan bahwa itu susunan program kerja secara garis besar yang sudah saya laksanakan selama 30 hari ini. Baik, berjalan di minggu kedua. Minggu kedua ini kegiatan KKN yang saya laksanakan fokus terhadap penyuluhan, pendampingan sekaligus pelatihan pembuatan label produk serta rebranding produk. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 18 Agustus hingga 24 Agustus 2021. Baik, untuk mengawali kegiatan di hari pertama di minggu kedua ini, saya melakukan kunjungan ke rumah Ibu Armiati untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya pemberian label produk dan juga rebranding produk. Di sini saya memaparkan materi yang telah saya buat kepada Ibu Armiati dengan secara seksama dan juga perlahan agar Ibu Armiati mudah untuk menerima maksud dan tujuan pemaparan materi yang saya berikan. Dan juga saya memaparkan tentang bagaimana pentingnya melakukan rebranding produk di kala pandemi COVID-19 karena hampir setiap para pelaku UMKM itu terdampak penurunan penjualan akibat menurunnya daya beli masyarakat ataupun pembatasan kegiatan ekonomi masyarakat. Maka dari itu saya memberikan pemahaman bahwa sangat penting dan merupakan langkah awal untuk menarik konsumen baru ataupun mempertahankan konsumen lama melalui rebranding produk di masa pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, di hari pertama ini pula saya bersama sasaran yaitu Ibu Armiati melakukan diskusi tentang ide-ide desain label produk, bagaimana yang sesuai dengan karakter produk dari sasaran ini. Dari ide-ide atas saran Ibu Armiati dan juga saran atas masukan dari saya mencoba untuk membuatkan label produk yang sesuai dengan produk Ibu Armiati. Baik, untuk menindaklanjuti diskusi yang telah saya lakukan bersama sasaran di hari sebelumnya, di hari berikutnya saya mencoba untuk merancang label produk yang sesuai dengan karakter dari produk Ibu Armiati. Di sini Ibu Armiati berhalangan untuk melakukan pelatihan pembuatan label produk karena orang tua dari Ibu Armiati sedang terkena musibah yaitu meninggal dunia. Jadi di sini saya diamanati oleh Ibu Armiati untuk membuatkan label produk usaha tempinya. Saya menggunakan aplikasi Canva untuk mendesain label produk yang mana tone warna dari kedelai sendiri yaitu krem kekuning-kuningan dengan informasi produk mulai dari komposisi ataupun kontak ataupun keunggulan dari tempe Ibu Armiati.
Setelah itu dari rancangan awal yang saya buat, saya diskusikan kembali kepada Ibu Armiati. Ternyata Ibu Armiati memberikan masukan perubahan-perubahan warna atau penambahan sentuhan-sentuhan dedaunan agar membuat label produk tersebut lebih hidup atau lebih menarik lagi. Untuk itu saya kembali revisi lagi di hari berikutnya sehingga menghasilkan label produk yang sesuai dengan keinginan Ibu Armiati dan juga sesuai dengan karakteristik produk tempe Ibu Armiati. Karena sudah menemui kesepakatan antara Ibu Armiati dengan saya atau hasil label produk sudah disetujui oleh sasaran, saya langsung meminta izin kepada Ibu Armiati untuk mencetak label produk yang final tersebut ke Rio Digital Printing untuk dilakukan pembuatan produk baru dengan packaging baru serta label produk baru. Di minggu kedua, kegiatan lainnya yang saya lakukan di minggu kedua ini yaitu yang pertama melakukan pengajuan mentor dan juga pengajuan kelas KKN pada website sd.unech.id. Pengajuan mentor ini dilakukan dengan tujuan agar dosen pembimbing lapangan mengetahui mentor yang melakukan kegiatan pembimbingan atau pelatihan kepada sasaran saya. Setelah itu, tujuan pengajuan kelas KKN ini dilakukan untuk merekam segala aktivitas kegiatan KKN saya, baik berupa penyuluhan, pendampingan maupun pelatihan, agar dapat ditinjau atau dinilai oleh dosen pembimbing lapangan dan juga oleh pihak universitas, seperti itu. Lalu kegiatan yang lainnya yang saya lakukan yaitu pengajuan berita desa di website sd.unech.id. Ini dilakukan dengan tujuan agar saya dapat menginformasikan kepada khalayak bahwa saya melakukan kegiatan KKN dengan Ibu Armiati dan sebagai sasaran pemilik UMKM tempe, dan juga menjelaskan perkembangan kegiatan KKN dan juga rencana-rencana dan rancangan kegiatan KKN saya selama 30 hari ke depan. Berlanjut di minggu ketiga ini dilaksanakan mulai dari tanggal 25 Agustus hingga 31 Agustus 2021. Kegiatan di minggu ketiga ini berfokus pada penyuluhan, pendampingan dan pelatihan aplikasi dan penggunaan aplikasi Shopee sebagai salah satu media digital marketing. Di minggu ketiga ini, sebelum saya memulai kegiatan KKN saya berupa penyuluhan aplikasi belanja online Shopee, saya bersama Ibu Armiati melanjutkan untuk melakukan percobaan pembuatan produk tempe menggunakan packaging baru dan label produk baru. Setelah itu, kegiatan ini juga dilanjutkan dengan melakukan foto produk agar nantinya foto produk tersebut dapat kita unggah di aplikasi belanja online Shopee dan juga sosial media Facebook. Baik, setelah saya dan sasaran melakukan percobaan pembuatan contoh produk menggunakan label produk baru dan juga packaging baru, di hari berikutnya saya memulai memberikan penyuluhan tentang e-commerce kepada sasaran. Di sini saya jelaskan kepada sasaran bahwa e-commerce sendiri memiliki banyak jenis dan macamnya. Di sini saya memilih Shopee sebagai media aplikasi belanja online untuk produk Ibu Armiati karena Shopee sendiri memiliki benefit sebagai media untuk menampung para UMKM baru yang mencoba merilis usahanya atau merilis produknya di toko belanja online. Selain itu, pengguna aplikasi Shopee sendiri sudah hampir mencakup seluruh masyarakat di Indonesia. Selain itu, saya juga mendampingi Ibu Armiati untuk melakukan pembukaan akun Shopee, dan juga saya mendampingi dan melatih Ibu Armiati dengan mengenalkan fitur-fitur Shopee dan juga cara bagaimana penggunaan atau mengoperasionalkan aplikasi Shopee dengan baik dan benar. Masih tetap di minggu ketiga, kegiatan lainnya yang saya lakukan di minggu ketiga ini yaitu saya menerbitkan berita mengenai perkembangan kegiatan KKN saya di berita lokal dan berita nasional. Di berita lokal sendiri, saya mencoba mengajukan berita yang saya tulis kepada penulis berita hari ini
dan alhamdulillah dipublish oleh Berita Hari Ini, dan juga saya mencoba mempublish berita yang saya tulis juga di kompasiana.com. Jadi di minggu ketiga ini saya berhasil mempublish 2 berita di 2 platform berita. Lanjut di minggu keempat. Di minggu keempat ini berlangsung mulai dari tanggal 1 September sampai 9 September 2021. Kegiatan ini berfokus untuk melanjutkan dan menyelesaikan program kerja yang telah dibuat, yaitu tentang penyuluhan digital marketing lebih khususnya, dan juga pengenalan sosial media sebagai strategi digital marketing. Pada minggu keempat ini saya memberikan penyuluhan khusus mengenai digital marketing, bagaimana kiat-kiat digital marketing itu sangat penting dilakukan ketika masa pandemi COVID-19 maupun tidak, karena sekarang sudah tidak cukup lagi memberikan pemasaran produk secara langsung dari mulut ke mulut ataupun secara tatap muka, tapi bahkan perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan-perusahaan yang baru merintis sudah sering menggunakan strategi digital marketing ini untuk memperluas market atau sasaran konsumennya maupun juga untuk proses pengembangan usahanya. Di sini saya juga mengenalkan sosial media Facebook, bahwa sosial media sendiri juga erat kaitannya dalam proses digital marketing, karena hampir setiap penduduk di Indonesia ini mempunyai sosial media, apalagi Facebook, karena Facebook ini tergolong sosial media yang lebih dulu daripada sosial media lainnya dan masih tetap eksis hingga sekarang. Untuk itu saya memilih Facebook ini sebagai salah satu media promosi dari produk tempe Ibu Armiati. Baik, di hari-hari berikutnya saya melanjutkan untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada Ibu Armiati untuk melakukan pembukaan akun Facebook tentunya, dan juga mengenalkan fitur-fitur Facebook, dan juga mempraktekkan bagaimana sih cara memposting produknya di Facebook dan juga marketplace yang ada di Facebook. Di sini juga saya ajarkan kepada Ibu Armiati bagaimana cara memasukkan gambar, bagaimana cara membuat caption agar menarik konsumen baru, agar Ibu Armiati kedepannya setelah kegiatan KKN berakhir ini tetap bisa ditindaklanjuti. Selain itu juga di akhir-akhir di minggu keempat atau di kegiatan KKN ini kami juga melakukan praktek untuk penempatan produk atas foto produk katalog yang telah kita lakukan sebelumnya di aplikasi belanja Shopee, yang mana di sini Ibu Armiati saya bimbing juga bagaimana cara memposting, bagaimana cara merespon pembeli, bagaimana mengetahui ada pembeli masuk, dan juga mempromosikan produknya melalui feed Shopee, seperti itu. Berikut ini adalah dokumentasi hasil digital marketing melalui sosial media Facebook dan Shopee. Setelah melakukan promosi melalui Facebook dan juga melalui Shopee juga, feed Shopee, dan menempatkan produk di Shopee, terdapat salah satu warga di desa Pasirian tetapi berbeda dusun dengan Ibu Armiati. Pembeli pertama ini bernama Ibu Wi, yang mana Ibu Wi ini mengetahui produk baru dengan rebranding produk baru dari Ibu Armiati melalui Facebook, postingan Facebooknya, karena meskipun Ibu Armiati ini tergolong usia 40-an juga, ini masih juga menggunakan sosial media Facebook. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kedepannya akan banyak lagi konsumen-konsumen baru dari berbagai kalangan yang mengetahui produk Ibu Armiati ini. Dan karena keterbatasan kegiatan KKN ini, di sini saya hanya menampilkan salah satu contoh pembeli pertama produk dari hasil kegiatan KKN atas digital marketing dan rebranding produk milik Ibu Armiati. Di penghujung kegiatan KKN ini, saya juga melakukan evaluasi kepada sasaran atas seluruh rangkaian kegiatan atau pemaparan pemberdayaan yang saya berikan kepada sasaran. Apakah sasaran ada hal yang masih tidak dimengerti, ataukah
adakah kendala dalam mengoperasionalkan aplikasi Shopee ataupun Facebook. Dan di sini Ibu Armiati sendiri jujur bahwa dia terkendala bagaimana penggunaan Shopee sendiri. Tapi untung saja anak beliau yang masih sekolah SMA ini memberikan solusi untuk menghandle segala operasional Shopee dan juga sosial media Facebook. Untuk itu saya harapkan kedepannya meskipun kegiatan KKN ini berakhir, tapi program yang saya berikan, yang saya tawarkan dan yang telah kita pelajari bersama bisa tetap dilaksanakan dan memberikan manfaat kepada usaha tempe milik Ibu Armiati ini. Begitu saja seluruh rangkaian kegiatan KKN yang saya lakukan, baik mulai tahap persiapan, pelaksanaan, perkembangan, maupun hasil dan juga testimoni sudah saya paparkan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.